Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Semuanya hadir ya. Tadi Ibu sudah memfoto ya siapa-siapa saja yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom. Oke, baik, sekarang perhatikan PowerPoint yang sudah Ibu share. Hari ini kita akan belajar mengenai bahaya perilaku fitnah, namimah, dan juga gibah. Nah, apakah anak-anak Ibu ini sudah mengetahui 3 perilaku tersebut? Belum ada ya? Berarti Ibu akan jelaskan satu persatu. Ya. Nah, yang pertama ada perilaku fitnah. Kata fitnah berarti perkataan bohong atau berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Nah, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Nah, yang selanjutnya ada bahaya perilaku fitnah. Yang pertama, merusak keharmonisan keluarga dan juga masyarakat. Jadi, dalam sejarah Islam terkenal sebuah kisah fitnah yang menimpa istrinya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, yang mana difitnah berselingkuh dengan sahabat Nabi sendiri bernama Sofwan bin Muta'attal. Jadi orang-orang munafik pada zaman itu memfitnah hal tersebut agar keluarga Nabi beserta keluarganya kehilangan kepercayaan dari kaum muslimin. Nah, begitu besar ya bahaya fitnah. Yang kedua ada merusak karakter dan nama baik. Yang ketiga ada menyebarkan permusuhan dan perpecahan. Jadi kita tidak dapat pungkiri ya bahwa dampak dari fitnah ini bukan saja mereka yang difitnah, namun terhadap masyarakat luas. Nah, yang selanjutnya ada menyesatkan kebenaran informasi. Jadi pelaku fitnah ini didasari atau secara pengalaman religiusnya itu dia sangat rendah sehingga kecenderungan untuk mengada-ngada informasi, bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Nah, dari bahaya perilaku ini, kita dapat menghindari. Nah, cara menghindari perilaku fitnah, yang pertama, meningkatkan keimanan kita. Dengan terkena fitnah atau tidaknya, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa meningkatkan keimanan kita. Karena iman yang benar dan akidah yang lurus itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, karena membantu mengatasi atau menyikapi berbagai kejadian. Nah, yang kedua ada menyebarkan informasi secara profesional. Maksudnya tidak menyebarkan semua berita yang didengar, terlebih pada berita yang bisa menimbulkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Nah, selanjutnya bersikap sabar dan mengharap rahmat Allah. Jadi anak-anak ibu semua harus yakini bahwasanya ujian dan cobaan itu memang satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada bersikap bijaksana. Yang terakhir, cara menghindari perilaku fitnah ialah memohon agar terhindar dari ujian. Nah, selanjutnya ada perilaku namimah. Namimah bermakna suara pelan atau gerakan, mengandung arti mengadu domba antara pihak satu dengan pihak lainnya. Nah, yang pertama ada nilai negatif dari perilaku namimah, mendapatkan dosa. Yang kedua, mendapatkan predikat fasik. Jadi fasik ini adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan Allah dan Rasul-Nya. Jadi sangat buruk sekali perilaku namimah ini. Yang ketiga ada bisa menyesatkan orang. Yang keempat, menimbulkan sikap saling membenci.
Jadi perilaku namimah ini juga termasuk cara setan paling keji dalam memisahkan kedua belah pihak, bisa persaudaraan atau kasih sayang. Yang terakhir ada bisa merusak persahabatan. Nah, selanjutnya cara menghindari perilaku namimah. Yang pertama, senantiasa menjaga lisan kita. Ada sebuah hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik atau diam. Nah, yang kedua ada mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, mengakui kesalahan dengan meminta maaf. Jadi ketika anak-anak ibu ini sudah terlanjur memanasi keadaan, maka harus segera meluruskan kembali permasalahannya sehingga menjadi tentram dan damai. Tetapi tidak hanya meluruskan, juga meminta maaf kepada kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada introspeksi diri. Nah, pembahasan kita selanjutnya ada gibah. Makna kata gibah adalah mengunjing, yakni menyebutkan kata-kata keji atau meniru-niru suara, bahkan perbuatan orang lain di belakangnya dengan maksud menghinanya. Nah, nilai negatif dari perilaku gibah yang pertama mendapatkan dosa, yang kedua merendahkan derajat manusia, ketiga yaitu berprasangka buruk. Jadi berprasangka buruk ini merupakan perkara yang haram sebagaimana perkataan yang buruk. Jadi ketika anak-anak ibu ini sudah berprasangka buruk, maka sama halnya dengan menyebutkan kata-kata yang buruk. Nah, yang selanjutnya ada pemakan bangkai. Jadi pelaku gibah ini disamakan dengan pemakan bangkai. Selanjutnya ada pembicaraan selalu buruk. Yang terakhir ada membawa berita bohong. Jadi menceritakan kejelekan orang lain itu ada dua jenis. Yang pertama, yang benar-benar terjadi dan yang tidak benar-benar terjadi. Yang benar-benar terjadi itu dinamakan dengan gibah, yang tidak benar-benar terjadi itu dinamakan dengan fitnah. Nah, selanjutnya ada cara menghindari perilaku gibah. Yang pertama, bersikap pemaaf. Yang kedua, menjaga pembicaraan dan memikirkannya terlebih dahulu. Yang ketiga ada mempertebar rasa percaya diri. Jadi diyakini bahwasanya orang-orang yang tidak percaya diri itu dan suka mengikuti perbuatan orang akan mudah terseret dengan perilaku gibah. Yang terakhir ialah menghindari dengan melakukan aktivitas lain. Jadi anak-anak ibu hindarilah segala sesuatu yang mendasarkan diri pada gibah, seperti acara-acara nuansa, gibah di televisi, radio, koran-koran, dan majalah yang mana di sana itu membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Nah, ada sebuah surah berbunyi wal fitnatu asadu minal qul, dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Quran surah Al-Baqarah ayat 191. Tapi bukan berarti kita bisa membunuh begitu. Oke, selanjutnya apa ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada ya. Maka ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok ini akan ibu berikan satu permasalahan yang harus dipecahkan. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk diskusi. Nanti silakan masuk ke dalam breakout room. Permasalahannya akan ibu share di grup. Oke, baik. Silakan masuk ke dalam breakout room. Baik, dengan telah selesainya berdiskusi tadi ya untuk memecahkan suatu permasalahan. Oke, baik. Kelompok siapa yang mau menjelaskan pertama atau ibu akan tunjuk?
ditunjuk Siapa? Bu, dan yang jawab diacak aja Bu. Oke. Baik, mungkin kelompok ini ya, kelompok kancil yang pertama. On cam dulu nak, on cam dulu, kelompok kancil on cam dulu. Siti Nurhalifa, Anugrah Rabi Ramadan, Zaina, Sylvia Nurhikmah, Nila Padilla, Abdurrahim, Fadila Arum, Fadli Yusuf. Ayo kelompok kancil. Siapa yang mau menjelaskan kelompok kancil? Menyampaikan hasil diskusi? Di Sylvia Bu. Ya, Sylvia, silahkan. Termasuk Namimah, Bu. Ya, ya, jelaskan. Mohon maaf Bu, nama cepat nama apa itunya Namimah Ya, itu eh, solusinya itu tidak mudah percaya dengan omongan orang lain sebelum orang yang mengatakan dari orang yang bertujuan mengatakan dirinya itu Bu. Misalnya gini, Sylvia nyampaikan saya kamu jelek, padahal si Alam bilang saya gagah Bu. Jadi jangan mudah percaya sama Sylvia begitu Bu maksudnya. Jadi percaya harus dari Alam sendiri begitu. baik, terima kasih Nak Abdurrahim ya. Terima kasih ya kepada kelompok kancil. Dari penjelasan barusan, Ibu sudah paham bahwa kelompok kancil ini sudah memahami ya apa makna dari perilaku namimah atau mengadu domba. Selanjutnya kelompok kangguru. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kangguru ingin menjawab pertanyaan yang diberikan. Tapi sebelumnya saya ingin memaparkan, menjelaskan kembali tentang permasalahannya. Jadi permasalahannya yaitu suatu hari Raisa sedang bermain bersama teman-temannya. Ada seorang anak yang tanpa khusyuk, dekil, lalu Raisa memberi uang supaya dapat digunakan untuk dirinya. Lalu teman Raisa berbisik pada teman yang lain, cuma mau cari muka doang, tuh Raisa, biar dianggap dermawan. Termasuk perilaku apa itu? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, menurut kami, berdasarkan jawaban kami yaitu termasuk dalam perilaku gibah. Karena kenapa? Alasannya yaitu menurut kami yaitu si temannya Raisa ini suka berbisik dan menuturkan keburukan aib seseorang sehingga perilaku tersebut dapat dikatakan sebagai gibah. Dan orang yang gibah ini akan masuk ke dalam api neraka dan mendapatkan siksa api neraka yang sangat pedih. Mungkin sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok kangguru ya sudah memberikan penjelasan dari permasalahan yang diberikan. Kelompok kangguru sudah memahami yaitu perilaku tersebut termasuk gibah. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, Ibu persilakan. Saya, Bu. Iya, silahkan Aulia.
Di sini permasalahan yang Ibu kasih kepada kelompok koala yaitu cara memberitahu kepada teman-temannya bahwa si Jawa menyontek, padahal Jawa tidak melakukannya, termasuk perilaku apa itu dan solusi apa yang harus dilakukan. Baik Bu, di sini menurut kelompok koala sudah termasuk kepada perilaku fitnah. Si Sarah memfitnah si Jahwa bahwa telah menyontek kepada teman-temannya. Solusi apa yang harus dilakukan? Mungkin teman saya yang akan membantu menjawab untuk solusinya. Jamilah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu termasuk fitnah. Nah, terus solusinya itu, kalau misalkan saya jadi temannya Sarah dan Zara, maka yang pertama itu berbicara enam mata kepada mereka. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa menasehati orang lain itu harus dengan orang yang bersangkutan tanpa publik mengetahuinya. Seperti itu. Jadi yang pertama, menyelesaikan permasalahan dengan Sarah dan Zara, bahwa apakah benar si Zara itu mencontek atau tidak dengan mencari bukti. Jika sama sekali tidak ada bukti yang menandakan bahwa Zara itu mencontek, berarti Sarah telah memfitnah. Maka lanjut ke solusi yang selanjutnya, meminta kepada Sarah untuk meminta maaf kepada Zara dan menjelaskan kepada teman-teman kelasnya bahwa Zara aslinya tidak mencontek. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya kepada kelompok terakhir yang menjelaskan perilaku ini termasuk fitnah. Solusi yang harus dilakukan tadi, Nak Jamila jelaskan, bicarakan dulu kepada yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan saling meminta maaf, begitu ya. Oke, selanjutnya Ibu harap anak-anak memahami ya pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu meminta dua orang ya menyimpulkan materi secara singkat saja untuk menguatkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau atau Ibu tunjuk aja? Saya aja, Bu. Iya, silakan. Oke, di sini saya akan menyimpulkan sedikit saja. Kita hari ini mempelajari tentang 3 materi, yaitu namimah, ghibah, dan fitnah. Bisa kita ketahui namimah itu secara singkat bisa kita simpulkan bahwa namimah itu ialah mengadu domba. Sedangkan ghibah itu menceritakan atau membisikkan keburukan orang. Nah, sedangkan fitnah itu menceritakan yang bukan sesuai realita. Gitu, Bu. Iya, terima kasih ya kepada Nak Fauzan. Satu orang lagi perempuan. Secara singkat saja. Siapa? Oh, Ibu tunjuk ya. Mungkin Nak Sheila bisa menjelaskan secara singkat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tidak menjawab ya. Mungkin Ibu alihkan saja kepada Nak Aulia. Silakan Nak, secara singkat saja. Sama saja Bu, seperti saudara Paujan tadi. Apa aja?
Pembelajaran boleh hari ini sama. Tidak boleh sama. gibah dan namimah. Fitnah itu Iya, sudah. Ibu harap anak-anak tidak berperilaku menfitnah, tidak mengadu domba, dan tidak bergibah. Oke, untuk minggu depan Ibu akan berikan tugas membaca bab selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baikkah Alhamdulillah semuanya? Bu, sehat walafiat. Alhamdulillah Barakallah. sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua ya. Ya Bu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu untuk Nak Fauzan. Dipimpin doanya ya. Ya Bu. Mari kepada teman-teman kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga untuk pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran. Ya, di sini Ibu akan membahas tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Di sini ada yang tahu nggak apa itu tajwid? Ada yang bisa Hukum jawab? bacaan, Bu. Hukum bacaan, Bu. Ya, betul. Hukum bacaan. Kalau misalnya ada yang lebih jelas lagi selain ini? Ada ya? Mungkin beberapa aturan dalam membaca Al-Quran, Bu. Ya, betul Tata sekali. cara. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Nah, ilmu ini ditujukan dalam pembacaan Al-Quran meski pengucapan huruf-huruf alfabet Arab dari alif sampai ya di luar Al-Quran juga harus dilakukan karena pengucapan yang tidak tepat akan menghasilkan arti yang lain. Kalau misalnya kita membaca salah panjang pendeknya itu beda artinya, beda maknanya. Nah, kalau misalnya kita salah baca juga salah artinya. Nah, di sini Ibu mau mengajarkan kalian tentang hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Langsung saja ke sub mad tabi'i. Nah, mad tabi'i secara bahasa artinya tambah, sedangkan menurut para ahli adalah memanjangkan suatu huruf yang wajib dipanjangkan. Jadi mat tabi'i ini adalah mat asli. Jadi disebut mat itu adalah panjang. Mat itu adalah panjang. Nah, huruf mat itu ada 3, yaitu wawu sukun, ya sukun, dan alif sukun. Bisa diulangi, Fauzan, apa? Huruf mat itu ada berapa? Ada 3, Bu. Yang pertama itu alif,
Yang kedua ya sukun dan waw sukun, disingkat au ya. Ya. Ya, atau bisa disebut kalau dikumpulkan nuhiha. Nah, di situ. Nah, lanjut. Silakan dilanjut share-nya. Nah, adapun syarat huruf mat adalah apabila waw setelah dhammah, ya jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah, dan panjangnya kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Jadi jangan terlalu dipanjangkan. Nah, di sini waw setelah dhammah itu contohnya, di sini ada contoh bacaan mat tabi'i. Yang pertama itu ada la yusminu. Di sini ada yang tahu di mana letak bacaan mat tabi'i? Ada yang tahu? La. Bu, la. Ya. Betul sekali. Kenapa di situ ada huruf bacaan mat tabi'i? Di situ ada Karena ada penjelasannya. alif sebelumnya. Karena ada hamzah, Bu, dan alif. Hamzah, di mana Hamzah? Bukan hamzah Itu Bu, sudah alif aja Bu. Karena ada alif setelah Alif, Alif. Bu, alif. Karena terdapat alif sukun setelah fathah. fathah. Ya, betul sekali. Nah, untuk contoh yang kedua, ini ada fiha ainun. Di mana letak contoh bacaan mat tabi'i? Fi sama ha. Ya. Alasannya kenapa? Kalau di fi ada ya Nah, setelah ada kasroh. ya Kalau sukun di setelah ha kasroh. Ada fathah setelah ada alif setelah fathah. Salah. Aduh. Ayo. Di sini ada penjelasannya sudah, yaitu terdapat ya sukun setelah kasroh. Nah, di sini ada ya sukun sebelum fi. Nah, sebelum kasroh. Dan untuk contoh yang ketiga ada wujuhu yauma idzin. Nah, di situ hukum bacaan mat tabi'inya ada yang tahu di mana letaknya? Di ju. Ya, berarti sudah ngerti semua ini ya. Terdapat waw sukun setelah apa? Doma. Ya, betul sekali. Pintar murid-murid Ibu ya. Oke, lanjut pembelajaran selanjutnya. Ada mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil termasuk dalam salah satu macam mat far'i. Secara bahasa, mat adalah panjang, wajib adalah harus, muttasil adalah bersambung. Secara istilah, mat wajib adalah hukum bacaan yang terjadi apabila mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Dan cara membaca mat wajib muttasil adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau 4-5 harokat. Jadi cara membacanya itu seperti contohnya faja'alahu guza'an ahwa. Nah, yang guza'an ahwa di situ kalau misalnya ada tanda layer, yang biasanya di Al-Qur'an itu ada tanda layernya di atas alif sukun. Nah, ini ada contohnya guza'an ahwa. Contoh mat wajib muttasil. Ini contoh bacaannya. Nah, kenapa disebut di situ ada guza'an ahwa? Karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah dalam satu kata. Lanjut, di sini ada contoh lain. Idzas sama'un syaqqat. Di sini ada yang tahu di mana letak
mat wajib muttasil? Ada yang tahu? Ada di bagian iza. Yang lain? Di bagian sama itu Bu. Karena Ya, ada hamzah. ya betul sekali. Sama dan penjelasannya yaitu karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat dhammah. Nah, lanjut. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil adalah termasuk dalam salah satu macam mat far'i secara bahasa, sama seperti mat wajib muttasil. Nah, mat adalah panjang, jaiz adalah boleh, munfasil adalah terpisah. Nah, secara istilah, mat jaiz munfasil adalah apabila ada mat tabi'i yang bertempat di akhir kata setelah terdapat hamzah di kata lain dan tidak ada memisahkan antara mat dan hamzah tersebut. Dan cara membacanya dipanjangkan menjadi 2,5 alif sampai 4 sampai 5 harokat. Sama seperti mat wajib muttasil. Di sini ada contoh bacaan mat jaiz munfasil. Yang pertama itu inna a'toina. Nah, inna a'toina di sini ada mat tabi'i bertemu bertemu hamzah dalam kata yang berbeda. Nah, di sini ini salah ketik ya. Aslinya di sini inna alifnya itu ada hamzahnya di atas. Nah, dan hamzahnya itu yang disebut dengan mat jaiz munfasil. Nah, di sini kenapa disebut di situ ada alifnya, huruf hamzahnya? Ada yang tahu alasannya kenapa? Ya karena memang mat jaiz munfasil. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lagi wa ma adra. Di sini ada yang tahu di mana letak bacaan mat jaiz munfasil? Ada yang tahu? Wama. Ya, tapi kurang tepat. Ada yang tahu lagi? Ya, letaknya di sini. Bu. Ya, di situ letaknya di ma'a karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, ini ada alif hamzahnya yang di atas itu yang disebut mat jaiz. Oh, Rahma izin ke kamar mandi, oke. Nah, di sini penjelasannya adalah ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda. Nah, di sini ma'ah wa ma'adro. Nah, di situ adalah mat jaiz munfasil. Untuk dari mat tabi'i, mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Silakan bertanya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya. Perbedaan antara mat jaiz sama mat wajib itu apa? Ciri-cirinya yang membedakan, Bu. Kan itu kan sama-sama panjang dalam 4 sampai 5 harokat. Bedanya, Bu, apa? Perbedaannya? Ya, Bu. He. Iya.
Jadi perbedaannya itu adalah di situ hamzahnya berbeda. Lihat, di situ ada hamzah alif. Kalau di mad jaiz munfasil. Sedangkan kalau di bacaan mad wajib muttasil itu hamzahnya hamzah satu, yang hamzah biasa. Mengerti? Oh iya ya Bu, paham Bu. Ya, itu adalah perbedaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Berarti sudah paham semua ya. Ibu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi tugas untuk minggu depan. Berikan contoh mat tobi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil masing-masing 5. Berikan contohnya. Sudah paham tugasnya? Paham Bu. Ya. Mungkin pembelajaran hari ini hanya itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya lagi di luar pembelajaran juga bisa. Dan semoga semuanya bisa paham ya atas penjelasannya tadi itu. Dan Ibu akhiri dan jangan lupa menjaga kesehatan dan jangan lupa tugasnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.